Ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, sempatkanlah diri kita berkeliling kota Madinah di sela-sela waktu ibadah di Masjid Nabawi. Bermodalkan uang 100 real, kita bisa menyewa mobil untuk berkeliling Madinah sambil mempelajari sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kota Makkah, kota Madinah ini terlihat lebih tertata, bangunan hotel berjajar rapi, jalanan jauh lebih bersih, dan lokasi berdagang diatur dengan baik. Pertanda Madinah telah menjadi kota internasional. Tidak heran jika keberadaan pusat penukaran uang atau money changers bermunculan dan diatur dengan baik. Disinilah jamaah dari berbagai belahan bumi menukarkan uang tanah airnya dengan lembaran Saudi Arabian Rial atau berbelanja dan membayar kebutuhan hidup lainnya. Assalamualaikum. Ada takbal? La takbal. Israel takbal. Ada? Tayyib. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita baru saja dari money changer ya. Ini biasanya kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan safar atau traveling. Kita lagi punya uang yang tidak sesuai dengan mata uang di negara itu, maka kita tukarkan ya. Seperti ketika datang ke Madinah ini, sama. Saya tidak bawa uang real ya. Yang saya bawa tadi ada dolar 100 dan ada uang ini nih. Ini uang punya Israel ya. Uang punya Israel. Tapi ketika saya tukarkan di sini ya, karena kita habis dari Jordan kemarin menggunakan ini dari Aqsa, menggunakan uang ini, masih sisa saya ingin tukarkan. Tapi ternyata di sini tidak diterima ya. Tidak diterima, uang Israel di Arab Saudi tidak diterima. Maka saya tukarkan yang dolar. Nah, yang dolar diterima. Alhamdulillah 100 dolar dapat 373 ya. Saya mengambil pelajaran dari sini, ketika kita datang ke satu negeri, kita tidak bisa memaksakan yang pertama, uang rupiah untuk bisa dipakai. Kita mau belanja, dia bilang 100 real, kita tidak bisa. Rupiah, kadang diterima, kadang tidak. Tapi kalau seandainya tidak diterima, ya kita tidak bisa paksakan. Dan ketika kita menukar juga tidak sembarangan ternyata. Ada mata uang di beberapa negara yang tidak diterima. Al-adah muhakkamah, bahwa adat itu terkadang dijadikan sebagai hukum. Adat hukum, kebiasaan hukum. Saya datang ke sini, hukum adat di sini adalah menggunakan mata uang real. Maka saya harus mengikutinya dengan menukarkan mata uang saya kepada real. Maka insya Allah ketika kita mampu menjadi manusia yang memperhatikan adat budaya di satu daerah, ini akan dapat membantu kita untuk bisa dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di sekitar kompleks Masjid Nabawi terdapat deretan toko yang menjual aneka barang,
utamanya cenderamata dan pakaian khas negeri Jazirah Arab. Toko-toko busana di sekitar Madinah banyak menjual aneka hijab, gamis, dan baju panjang. Jamaah yang lalu lalang di sekitar masjid adalah konsumen utama para penjual dan pedagang di sekitar Madinah. Mayoritas barang yang menarik minat pembeli adalah baju gamis. Di kawasan ini, baju gamis dijual dengan kisaran harga 30 hingga 300 real. Kemampuan menawar barang mutlak dibutuhkan untuk mendapatkan baju dengan harga yang terbaik. Kamu ada nikah? 58. 58? Iya. Ukuran syekh insyaallah. Ukuran syekh. Sahabat yang dicintai Allah nih, lagi jalan-jalan, baju kebetulan habis, jadi mau beli. Ini gamis. Gamis ini pakaian yang langsung seperti ini ya. Nah, ini biasanya pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Kalau kita Indonesia kan pakaiannya seperti ini. Tapi kalau orang Arab pakaiannya seperti ini nih, gamis langsung. Tapi kita perlu tahu ya, pakaian seperti ini adalah pakaian budaya. Artinya memang semua orang Arab, mau soleh ataupun tidak soleh, semua pakaiannya seperti ini ya. Pintar atau tidak pintar juga semua pakaiannya seperti ini, karena ini pakaian budaya, bukan pakaian syar'i ya. Jadi bukan berarti kalau orang pakai pakaian seperti ini jamin oleh Allah untuk bisa masuk surga, tidak. Berbeda dengan jilbab. Nah, kalau jilbab lain ceritanya. Kenapa? Karena kalau jilbab itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 sudah menegaskan bagaimana tata cara wanita itu mengenakan pakaian. Ya. Jadi jangan disamakan antara gamis dengan jilbab, karena kebanyakan orang bilang, "Wah, itu jilbab itu sama dengan gamis budaya Arab, boleh pakai, boleh tidak, seperti kita pakai pakaian batik dan lain sebagainya." Oh, tidak seperti itu. Jadi jangan salah meletakkan hukum. Kalau gamis, ya ini budaya. Tapi kalau jilbab, Allah sudah berikan ketentuannya. Kalau gamis di Al-Quran tidak ada ketentuannya harus memakai gamis buat para lelaki. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini kita diberikan kemudahan nih untuk menilai dari apa-apa yang ada, ini kira-kira masuk bahagian syar'i atau tidak. Kalau masuk dalam bahagian syar'i, jangan sekali-sekali dilanggar. Karena apa? Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hanya sekedar budaya, silahkan diambil budaya yang baik. Kalau memang itu diperbolehkan oleh agama kita, ambil. Tetapi kita juga perlu untuk mampu untuk melindungi akidah kita dari budaya-budaya yang tidak baik. Yang tidak baik jangan diambil. Apalagi yang tidak sesuai dengan syariat dan dilarang di dalam agama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan inilah poros syurga. Kam, akal syekh. Hah? Insyaallah. Hah? 100. 70, Masya Allah. Tayyib. Sahabat yang dicintai Allah, setiap tahunnya Madinah dikunjungi lebih dari 2 juta orang. Padahal penduduk asli kota ini hanya berkisar 1,8 juta jiwa saja. Artinya, setengah penghuni Madinah merupakan jamaah yang berhaji atau berumroh. Kedatangan manusia dari berbagai penjuru menimbulkan efek bagi perekonomian kota Madinah. Jutaan jamaah membutuhkan penginapan, makanan, hingga cenderamata untuk sebagai oleh-oleh bagi saudara dan keluarga mereka di kampung halamannya. Maka Madinah pun berkembang menjadi kota yang menjanjikan banyak sumber ekonomi. Jutaan manusia datang untuk bekerja dan berdagang di kota ini. Salah satunya adalah Muhammad Yusuf. Pria dengan keterbatasan fisik ini tidak membuatnya berpangku tangan dan mengharapkan belas kasihan dan derma dari para jemaah. Muhammad Yusuf ikut berikhtiar menjemput rezeki Allah dengan berdagang di atas kursi rodanya. Assalamualaikum. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. في سوا؟ في سوا في سوا 10 ها؟ في سوا 10 كم سوا 10؟ 11 ما شاء الله. كلام عربية؟ خلاص ها؟ خلاص 11 لا بأس. هذا ربا ها؟ ما شاء الله جزاكم الله خير. كيف حالك كويس؟
فين هذا سوا أخبارك أنت طيب؟ الله يبارك فيك الله يبارك منين؟ الحمد لله Indonesia من المال أندونيسيا؟ Jakarta جاكرتا. Jakarta Masya Allah بس إندونيسيا سكون. ism Mainnya Isma? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf Masya Allah Muhammad Yusuf Alhamdulillah sahabat yang dicintai Allah. Indonesia Sakabubi. Hah? Sahih? Sahih? Masya Allah. Iya, iya. Sahabat yang sahabat yang cinta Allah, ini ada saudara kita Muhammad Yusuf ya. Beliau di sini kalau kita lagi di depan hotel, ini biasanya beliau sedang berjualan kartu untuk pulsa kalau bahasa kita ya. Ada macam-macam, ada sawah, ada mobile, ada macam-macam lah. Nah, ketika kita datang ke sini kan biasanya jamaah ini selalu membutuhkan yang seperti ini nih. Nah, karena untuk komunikasi dengan orang yang ada di tanah air. Kalau kita berbicara membeli sesuatu dari tempat di mana kita safar, saya jadi melihat bahwa ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. Ketika awal kegiatan kita awali dengan niat ibadah, maka insya Allah setiap kegiatan yang kita kerjakan, jika itu hal-hal yang bersifat mubah, itu pun akan mendatangkan kebaikan pahala untuk kita dunia dan akhirat. Dan inilah poros syurga. Dan dalam perjalanan kali ini, kami mencoba mengajak Anda mencicipi sejumlah makanan khas dari negara lain. Berkat informasi yang kami dapatkan dari mahasiswa yang tinggal di kota Madinah, perjalanan kami pun tertuju ke sebuah restoran khas Yaman bernama Sati Jasiroh yang terletak 3 km dari kompleks Masjid Nabawi, tepatnya di Jalan Airport Road. Berbeda dengan restoran lain, uniknya di restoran khas Yaman ini, pengunjung tidak ditempatkan dalam ruangan dengan meja dan kursi, tetapi kita akan ditempatkan dalam tenda private ber-AC dengan karpet. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah nih, siang hari yang agak sedikit panas ya, karena ini sudah bulan yang mengarah kepada musim panas ya. Kita mencoba untuk datang ke salah satu restoran Yaman yang kata orang sini ini terkenal di Madinah gitu. Nah, kita coba tanya dengan dua sahabat kita ini. Ada Mas Cecep, ada Mas Muhammad. Ini tanya satu-satu nih. Ini apa namanya nih? Namanya Kalau ini saltah ya ini ya. ini Salta. Saya ini Fahas. Fahas. Ini Fahas. Dajjal. Agda Dajjaj. Ini ada rotinya. Biasanya makannya dengan kesini ya. Kita cobain satu-satu karena kita tidak tahu kan. Masih panas dari tapian. Gimana sih? Dekat dengan bumbu Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia cocok. Kita coba yang ini. Ini Salta. Saltah ya. Ini pedas. Kalau yang ini pedas. Kalau yang ini agak mungkin ada bumbu jahenya yang keras gitu, jadi agak sedikit panas ya. Agda Dajjaj. Ya, ini Akad ya sama Dajjal. ini akad sama Dajjaj. Ini apa? Ayam ya. Ayam. Gurih ya. Jadi menu kita di siang hari ini menu panas ya. Tapi buat orang Indonesia sangat cocok sekali. Kita coba yang lain. Yang terakhir ini satu. Oh iya yang. Ini apa nih? Burma namanya. Burma. Itu panas juga, panas banget. Oh, Masya Allah. Daging. Boleh, Ada kuah. tolong. Enak gurih juga. Daging ada kuahnya. Makannya pakai Makanya sama dengan roti juga ya? Dengan roti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nikmat. Kambingnya kerasa. Seperti kambingnya kerasa. Ini kayak sop kambing, tapi bumbunya lebih terasa lagi. Ini nasi Nasi madrot laham. madhut lahap. Iya, madrot Kita laham. buka ya. Jadi ini daging dimasak langsung dengan nasinya jadi satu. Kita bilangnya kebuli, tapi Nasi bisa. kebuli. Oke. Ini nasi madhut ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim.
Apa namanya ini? Maksum. Maksum. Jangan menutup. Maksum ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan penutup yang sehat ya. Buah, madu, susu. Insyaallah mudah-mudahan sahabat sekalian yang datang ke Madinah tidak ada salahnya, karena Madinah ini kota di mana semua orang ada di sini ya. Kita mencoba untuk menikmati makanan-makanan yang memang dibuat langsung oleh mereka-mereka yang ada di Madinah. Di restoran makanan khas Yaman, kita akan disajikan menu sebagian besar menggunakan daging kambing atau domba. Jadi jangan sampai ada memesan berlebih, karena untuk satu porsi bagi penduduk asli negara Arab bisa dimakan untuk 2 orang Indonesia. Usai menyantap makan siang di restoran khas Yaman, kami pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari kekayaan kuliner yang ada di kota Madinah. Kali ini, kami mencari minuman khas yang bermanfaat dan dianjurkan pada zaman Rasulullah, yakni susu unta. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini kita sedang berada di peternakan unta yang ada di Mantikoh Baidho ya. Barusan saya melihat bagaimana para peternak ini mengambil susu dari onta-onta betina yang ada di sini. Kita lihat di sini, onta betina ini dia akan tenang mengeluarkan susu kalau seandainya anaknya itu ada di sebelahnya. Nah, dia tidak mau mengeluarkan susu itu kalau tidak anaknya terlebih dahulu. Jadi dia memberikan bagian dulu kepada anaknya. Baru setelah itu dia akan tenang untuk diambil susunya. Beda dengan yang di depan tadi, ketika anaknya tidak dibiarkan untuk mengambil juga susu dari ibunya, maka dia meronta-ronta. Pelajaran yang berharga dari onta ini, bagaimana seorang ibu ketika dia ingin memberikan yang terbaik dari dirinya, itu harus diberikan kepada anaknya dulu, baru diberikan kepada orang lain. Alangkah baiknya kalau seandainya kita punya sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, kita berikan kepada orang yang paling berharga untuk kita. Siapa dia? Keluarga kita. Jangan sampai kasih sayang kita berikan kepada yang lain, keluarga kita tidak kita berikan. Waktu kita berikan kepada yang lain, keluarga kita tidak kita berikan. Kita mampu mengajar orang lain, keluarga kita tidak kita berikan. Sahabat yang dicintai Allah, kita sudah sama-sama memahami bahwa perintah utama adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga pelajaran kali ini betul-betul bisa mengingatkan kita kembali. Kalau seandainya saat ini kita lebih mengedepankan karir, lebih mengedepankan untuk memberikan maslahah kepada orang lain, keluarga kita terabaikan, mudah-mudahan ini menjadi cerminan buat kita. Bahwa ternyata Allah bukan meminta dari kita itu. Allah meminta dari kita menjaga diri kita, lalu menjaga keluarga kita dari api neraka. Memotivasi diri kita, menyemangati diri kita dan keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai tamu yang akan berkunjung ke negeri orang, maka sudah sepantasnya kita para jamaah dari Indonesia harus mengenal dulu karakter dan kebiasaan masyarakat Arab agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berinteraksi dengan mereka selama berada di tanah suci. Dalam berkomunikasi, masyarakat Arab sangat senang melakukan mujamalah atau berbasa basi. Berbeda dengan budaya barat yang cenderung langsung dan lugas, orang-orang Arab lebih senang banyak berbicara dan membahas berbagai hal terlebih dahulu sebelum masuk ke inti masalahnya. Sejak kecil, masyarakat Arab juga diajarkan untuk mengutarakan perasaan mereka apa adanya. Karena itulah, mereka pun terbiasa berbicara dengan suara keras dan lantang, seolah-olah seperti orang sedang marah. Bagi mereka, suara keras menunjukkan kekuatan dan ketulusan, sedangkan suara pelan adalah tanda kelemahan dan tipu daya. Selain menggunakan bahasa verbal,
Masyarakat Arab juga biasa menggunakan isyarat nonverbal untuk berkomunikasi, seperti merangkul dan berpelukan sebagai bentuk keakraban, atau menggunakan isyarat tangan untuk menyampaikan permintaan maupun penolakan. Namun demikian, sebagai tamu, kita tetap harus menghormati mereka semua dengan baik tanpa membeda-bedakannya, agar sebagai tuan rumah, mereka pun mau menghormati dan ikhlas menerima kedatangan kita dengan penuh keramahan.